Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pasar modal. Yang pertama, sini saya memperkenalkan diri dulu. Di sini ada nama-nama kelompok dari kelompok 1, yaitu ada Melansari, Ararisa Banowati, Ajeng Citra Permatasari, Titis Putri Pinasti, Alivia Aliadiva, Vanessa Rahma, Dwi Lestari, Seno Aji Wijaksono, dan saya sendiri Evan Farel Dindia. Dan berdasarkan yang sudah kami dapatkan dan kami simpulkan bahwa pasar modal itu merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal menyediakan berbagai alternatif investasi bagi para investor, selain menabung, membeli emas, asuransi, tanah, dan bangunan. Pasar modal dalam arti sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi, tempat efek diperdagangkan yang disebut dengan bursa efek. Bursa efek adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dengan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun diwakilkan. Manfaat keberadaan pasar modal. Pertama, menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal. Kedua, memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi. Ketiga, menyediakan leading indikator bagi tren ekonomi negara. Keempat, penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. Kelima, sumber dana jangka panjang bagi emiten. Peran bursa efek. 1. Menyediakan semua sarana perdagangan efek atau fasilitator. Kedua, membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa. Ketiga, mengupayakan likuiditas instrumen. Keempat, mencegah praktik yang dilarang di bursa atau kolusi, pembentukan harga yang tidak wajar, insider, dan trading. Kelima, menyebarluaskan informasi bursa. Keenam, menciptakan instrumen dan jasa baru. Berikut adalah instrumen pasar modal. Yang pertama adalah saham, yang kedua obligasi, yang ketiga reksadana, yang keempat waran, dan yang kelima adalah RAI. Instrumen pasar modal. 1. Saham merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan, artinya pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Keuntungan yang diperoleh dari saham dikenal dengan nama dividen. Pembagian dividen ditentukan dalam RUPS. Ulang struktur permodalan khususnya untuk perusahaan yang berbentuk PT. Pembagian modal menurut undang-undang terdiri dari A. Pasar modal, B. Modal dikembangkan, C. Modal sektor, D. Saham dalam portfolio. Wujud saham adalah sebuah kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Imbalan yang diperoleh dengan kepemilikan saham adalah kemampuannya memberikan keuntungan yang tidak terhingga. Tidak terhingga ini bukan berarti keuntungan investasi saham biasa yang sangat besar, tetapi tergantung pada perkembangan perusahaan penerbit. Bila perusahaan penerbit mampu menghasilkan laba yang besar, maka ada kemungkinan para pemegang sahamnya akan menikmati keuntungan yang besar. Karena laba yang besar tersebut menyediakan dana yang besar untuk distribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Menurut cara peralihannya, saham dibedakan menjadi 1. Saham atas unjuk atau bearer stock. Di atas sertifikat saham ini tidak dituliskan nama pemiliknya. Dengan pemilikan saham atas unjuk seseorang, pemilik sangat mudah untuk mengalihkan atau memindahkan kepada orang lain karena sifatnya sama dengan uang. Yang kedua, saham atas nama atau register stock. Di atas sertifikat saham ini ditulis nama pemiliknya. Cara peralihan dengan dokumen peralihan dan pemutihan nama pemiliknya dicatat dalam buku perusahaan yang khusus memuat daftar nama pemegang saham. Menurut manfaat yang diperoleh pemegang saham dibedakan menjadi 1. Saham biasa atau common stock. 1. Dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba. Yang kedua, memiliki hak suara. Yang ketiga, hak memperoleh pembagian kekayaan perusahaan apabila bangkrut dilakukan setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi. Yang kedua, saham preference atau preferred stock.
Yang pertama, memiliki hak paling dahulu memperoleh dividen. Kedua, tidak memiliki hak suara. Ketiga, dapat mempengaruhi manajemen perusahaan terutama dalam pencalonan pengurus. Yang keempat, memiliki hak pembayaran maksimum sebesar nilai nominal saham lebih dahulu setelah kreditur apabila perusahaan dilikuidasi. Yang kelima, kemungkinan dapat memperoleh tambahan dari pembagian laba perusahaan di samping penghasilan yang diterima secara tetap. Obligasi adalah salah satu instrumen keuangan yang cukup menarik bagi kalangan investor di pasar modal ataupun bagi perusahaan dalam mendapatkan dana untuk pembangunan perusahaan. Pengertian lain dari obligasi adalah surat berharga atau ratifikat yang berisi kontrak antara pembeli pinjaman dengan penerima pinjaman. Obligasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu obligasi atas unjuk atau bearer bond dan obligasi atas nama. Yang ketiga, reksadana. Reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana untuk digunakan sebagai modal berinvestasi. Salah satu bentuk investasi kolektif yang memungkinkan bagi investor yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan dana dalam bentuk portofolio yang dikelola oleh manajer investasi. Jadi, reksadana merupakan satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Yang keempat, waran. Waran adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Biasanya, waran dijual bersamaan dengan surat berharga lainnya, misalnya obligasi dan saham. Yang kelima, right. Right adalah hak yang diberikan kepada pemilik saham biasa untuk membeli tambahan penerbitan saham baru. Dengan tujuan, pemilik saham lama dapat mempertahankan dan mengendalikan perusahaan serta mencegah penurunan nilai kekayaan pemilik saham lama. Selain dipandang lebih menguntungkan, mekanisme ini juga bersifat operasional. Selanjutnya, pengelolaan pasar modal. Yang pertama, Badan Pembinaan Pasar Modal. Tugas pokoknya yaitu yang pertama, memberikan pertimbangan kebijaksanaan kepada Menteri Keuangan dalam melaksanakan wewenangnya di bidang pasar modal berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 1992 tentang Bursa. Yang kedua, memberikan pertimbangan kebijaksanaan kepada Menteri Keuangan dalam melaksanakan wewenangnya terhadap BUMN, PT, Dana Reksa sebagaimana dimaksud Kepres Nomor 52 Tahun 1976. Badan Pengawas Pasar Modal. Tugas Bapepam menurut Keperaturan Presiden Nomor 53 Tahun 1990 tentang pasar modal. Yang pertama, tugasnya yaitu mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga efek dapat diperdagangkan secara teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan modal dan masyarakat umum. Yang kedua, melaksanakan pembinaan pengawasan terhadap lembaga bursa efek, reksadana, perusahaan efek, dan perorangan dan profesi penunjang lainnya. Yang ketiga, memberi pendapat kepada Menteri Keuangan mengenai pasar modal. Yang terakhir yaitu penyimpanan catatan dan laporan yang diberikan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha, izin perorangan, persetujuan, atau pendaftaran. Kesimpulan. Pertama, pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Kedua, pasar modal bertindak sebagai penghubung antara investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen melalui jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya. Ketiga, berlangsungnya fungsi pasar modal adalah meningkatkan dan menghubungkan aliran dana jangka panjang dengan kriteria pasarnya secara efisien yang akan menunjang pertumbuhan di ekonomi secara keseluruhan. Yang keempat, pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Dana yang diperoleh digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain.
Kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimiliki sesuai dengan karakteristik keuntungan dan resiko masing-masing instrumen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.